Di tempat berbeda, warga perumahan Tani Mulya Indah di Kabupaten Barat, Jawa Barat dibuat geger usai ditemukan 2 kerangka mayat di salah satu rumah yang sudah tak ditempati. Kerangka tersebut ditemukan di atas tempat tidur dan diduga merupakan ibu dan anak. Penemuan kerangka tersebut berawal saat Mujoyo Chandra, mantan suami pemilik rumah datang, namun saat datang pintu rumah ditutup dan digembok. Mujoyo pun meminta bantuan warga untuk membuka pintu rumahnya hingga akhirnya ditemukanlah mantan istri dan anaknya yang sudah menjadi kerangka dan diduga ibu dan anak ini meninggal sudah 6 tahun yang lalu. Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka Pak yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada 2 kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Dan saat ditemukan di dinding rumah terlihat coretan-coretan yang diduga dituliskan ibu dan anak yang merupakan pesan untuk mantan suaminya sebelum akhirnya ibu dan anak ini diduga memilih mengakhiri hidupnya. Sontak saja penemuan kerangka mayat ibu dan anak ini juga menarik perhatian netizen dan selebriti. Sedih banget pastinya lihat berita tadi ya, ibu sama anak ditemuin tinggal kerangka. Dan kalau udah sampai kayak gitu kan berarti meninggalnya atau tewasnya kan udah berminggu-minggu atau malah mungkin udah berbulan-bulan. Dan herannya keluarga yang lain kok masa iya sih nggak ada komunikasi untuk sekian minggu, sekian lama gitu ya sama keluarga sendiri sampai ternyata akhirnya tiba-tiba udah ditemuin dalam keadaan yang mengenaskan. Dari sini mungkin kita bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya betapa pentingnya untuk selalu menjaga tali silaturahim. Pemirsa, sebuah video viral yang merekam momen haru seorang kakak yang menghampiri adiknya yang tengah duduk sendirian di kamarnya. Dalam video yang diunggah kembali oleh Volsheet itu, sang kakak mendapati adiknya tengah menangis terseduh-seduh sambil melihat foto kedua orang tuanya dari ponsel miliknya hingga berkali-kali. Ternyata tangisan sang adik itu sedang memendam rindu akan almarhum kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Video itu sontak mengundang kesedihan dari warganet. Siapa sih yang nggak sakit ya kehilangan orang tua, apalagi itu orang yang paling dicintai ya seperti ayahnya gitu. Apalagi si Ade ini kan usianya masih kecil ya, nggak kuat gitu, jadi ikut sedih juga gitu. Ya Kangen cuma bisa lihat di foto doang gitu, nggak mungkin kembali lagi gitu. Walaupun masih ada ibunya, masih ada kakaknya, saudaranya, tapi tetap aja pasti dia kangen sama ayahnya gitu, sosok ayahnya sendiri gitu. Wajar ya kalau anaknya itu sedih, terus dia untuk tidak menunjukkan kesedihannya sama orang-orang di sekitarnya, jadi dia ngumpet-ngumpet lihat foto ayahnya gitu. Semoga si anak ini diberi kekuatan, kesabaran. Doain aja semoga ayahnya ada di surga ya Dek ya. Pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri setelah keduanya melangsungkan pernikahan pada 26 Juli 2024 lalu yang digelar secara mewah dan meriah di sebuah hotel bintang 5 yang dihadiri para pesohor tanah air. 4 hari setelah menikah, Alia Mas Said memutuskan pindah ke rumah Thorik Halilintar. Kepindahan adik Zahwa Mas Said itu dibagikan melalui video di kanal YouTube Thorik Halilintar. Kamar AA. Ini kamar AA. Enggak, kamu kesini. Lihat guys, ini kok udah sapi itu. Ya resnya dari situ Bang. Jadi nggak dibawa Beb? Bingung. Pada video tersebut terlihat Alia tengah membereskan barang-barang dari rumah lamanya untuk dipindahkan ke rumah Thorik. Ia kemudian mengemas jumlah pakaian kebutuhannya.
Sambil membereskan barang-barang yang ada di kamarnya, Alia sempat memamerkan beberapa barang pemberian Torik, salah satunya kado pemberian Torik sewaktu saat masih berpacaran. Demi Allah aku dipakai, tapi pusing kalau kena pressure. Lihat guys, kado dari aku. Ini nggak pernah dipakai Dipakai. sama sekali. Padahal kado aku dari... Bukan kado ya? Tuh, ini kan apa sih namanya? Ini kristal. Oleh-oleh. Dulu tuh sebenarnya ini aku tuh beli nih kamu kristal ini pas kamu kampanye dulu. Oh iya. Ya, karena ini tuh kayak buat relaxation gitu di kamar. Dan ini yang hijau tuh buat money, attract money. Attracts money. Katanya gitu. Princess ya? Aku beli ini ternyata nggak muat size aku. Oh, bisa banget tuh. Iya. Bawa aja semua topinya. Ini kita belinya. Di Japan. Walia. Iya. Nggak muat. Udah muat kali, kamu kan kurus. Enggak ngaruh. Kepala tuh. Muat kok? Muat ya? Iya. Karena kalau kamu agak besar kayak aku. Ih, banteng. Dengan status barunya sebagai istri Torik Halilintar, maka Alia Mas Said harus meninggalkan rumah kediaman lamanya dan pindah untuk tinggal bersama Torik di rumah sang suami. Sebelum menikah, diketahui Alia tinggal bersama ibundanya, Reza Artamevia. Peluk dong suaminya. Iya. Nah, saya kok sedih. Gak apa-apa. Sini aja lah, siapa sih yang gak sedih bertahun-tahun loh. Bukan bertahun-tahun, seumur hidup. Seumur hidup. Semasa hidup. Gimana sih semasa hidup berarti selamanya? Iya. Sebelumnya, demi menyambut kedatangan Alia, istrinya, adik Atta Halilintar itu merombak rumahnya dengan suasana baru. Menariknya, menempati rumah barunya itu, Torik dan Alia disambut kedatangan para fansnya dengan membawa kado pernikahan. Ini tuh nanti akan berubah semua, ini cuma sementara. Jadi pas kita keluar negeri, ini baru dirombak. Nah terus ini tuh nanti dressing, bukan meja kayak gini. Ini kan sementara, nanti ini dressing full dari atas ke bawah. Ini Nah juga. ini minta pakai yang spray dulu lah. Oh. Makasih ya. Makasih. Sementara itu, konten TikTok Atta Halilintar tengah menjadi perbincangan warganet, terutama di sejumlah IG yang mengunggah ulang video TikTok tersebut. Dalam unggahannya di konten TikTok itu, ayah dua anak itu membagikan nasihat bijak. Benarkah Atta sedang menyindir seseorang? Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya. Tampak Atta mengikuti tren "Jangan ya dek ya" yang belakangan tengah viral di TikTok. Namun topik yang diangkat Atta di dalam kontennya dianggap sebagai sindiran. Namun sejumlah warganet ikut berkomentar dan menuding kalau video TikTok Atta tersebut diduga sedang menyindir Fuji AN, mantan kekasih adiknya Torik Halilintar, yang statusnya kini telah resmi menjadi suami Alia Mas Said. Jalan bareng udah, saling ngingetin udah. Tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya dek ya. Sementara dalam Instagram pribadinya, Atta memposting sebuah pesan. Kamu harus berhasil dulu baru bisa dihargai. Kesan kejam, tapi dunia butuh pembuktian. Demikian tulis Atta di sosial medianya. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa, itu hanya ikuti tren yang ramai di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman. Ungkap Atta yang diunggah di akun gosip.
Kabar bahagia tengah menyelimuti Tengku Dewi. Di tengah proses cerainya dengan suami Andrew Andika, Dewi melahirkan anak keduanya di salah satu rumah sakit kawasan Pondok Indah. Meski ada buncah kebahagiaan yang terpendar di wajah Dewi, namun tentu saja ada rasa sakit yang masih menggelayut dalam hati lantaran cintanya dikhianati oleh sang suami. Di laman foto berbaginya, Dewi tampak membagikan momen sebelum proses persalinan hingga bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu lahir. Tentu saja melahirkan anak kedua ini benar-benar emosional bagi Dewi. Sebuah doa yang disematkan Dewi dalam nama anak Zia Savana Luf. Tentu saja anak keduanya ini bisa menjadi cahaya bagi dirinya dan keluarga. Meski tak ditemani oleh Andrew saat proses persalinan, namun Dewi tetap mengizinkan Andrew datang ke rumah sakit sekaligus untuk mengazankan anak kedua mereka. Tentu saja kesempatan tak disia-siakan oleh Andrew. Bahkan Andrew juga tampak memposting kebersamaannya dengan sang buah hati di laman foto berbaginya. Lantas benarkah meski memberi izin untuk mengazankan, Dewi enggan bertemu dengan Andrew? Tadi juga aku sempat tanya tentang suaminya juga, jadi masih komunikasinya masih kurang baik, sepertinya cuma itu aja sih. Dianya nggak bersedia dan nggak berkenan karena lagi proses juga, tapi dia tidak membatasi tentang anak, jadi katanya tadi sih dari ceritanya itu sih diazanin oleh suaminya di ruang sebelah. Beliau tahu, Tengku Dewi tahu, tapi nggak mengizinkan untuk ketemu dengan beliau. Tapi untuk mengazankan anaknya, dia kasih izin tadi di ruangan sebelah. Bayi dengan bobot 3,48 dan panjang 49 cm itu benar-benar menggemaskan. Bahkan Richard Lee yang ikut menjenguk sekaligus mensupport dari mulai pemilihan rumah sakit untuk persalinan hingga pemilihan dokter sampai proses melahirkan Dewi larut dalam kebahagiaan. Semuanya lancar banget. Tadi aku juga sudah ketemu dengan dokternya juga, dokter Rencarnain. Semuanya sehat, lancar banget. Dia dokternya juga kenal dengan aku, jadi tadi langsung chatan juga, semuanya lancar. Bayinya juga cukup gede juga ya, 3,8 kilo cewek, dan semuanya lahir dengan baik. Masuk ruang operasinya tadi sekitar jam 6 pagi, jam 7 pagi tadi sekitar jam setengah 8 lahiran. Lantas benarkah Dewi mengaku tak ingin berlama-lama di rumah sakit? Apa yang membuat Dewi ingin cepat keluar dari rumah sakit meski kondisinya belum 100% fit pasca operasi sesar? Dan benarkah Dewi bakal tancap gas treatment mengembalikan kondisi tubuhnya seperti sebelum hamil? Kalian semua itu kalau habis lahiran itu tetap harus cantik sih. Banyak ibu-ibu di luar sana ngerasa kalau sudah nikah, sudah lahiran, kayak nggak jaga diri ya, asal-asalan. Kalau aku pengen ngajarin itu sih, dan kebetulan Tengku Dewi juga mau, jadi aku pengen ngajarin kalian habis lahiran kita buat cantik, dan aku akan buktikan, aku tunjukin cepet banget ini Tengku Dewi karena sekalian lahiran sekalian kita treatment ya. Jadi langsung keluar cantik. Tapi aku video foto dengan dia sangat sehat, ceria banget. Malah dia pengennya keluar cepet ya, aku bilang nanti dulu sabar aja. Jadi mungkin tanggal 2 nanti keluar, dia juga mau ada yang disampaikan juga dengan media. Film-film terbaik Box Office Movie Platinum. Best Adventure Movies. Best Action Movies. Let's see what you got. Hey! You two characters going to Top Gun. I feel the need. Best Crime Movies. Best Doomsday Movies. Building these ships. Best Spy Movies. Sure there'd be one. Not 5. Saksikan film-film terbaik di Box Office Movie Platinum.
hanya di RCTI. Selain Tengku Dewi, pasangan selebriti Judika dan Duma Riris pun tengah berbahagia. Pasalnya Duma kini tengah mengandung calon anak ketiganya. Tak ada yang menyangka jika Duma kini tengah hamil 6 bulan. Bahkan Judika sebagai suami baru mengetahui istri tercintanya tengah berbadan 2 ketika usia 2 bulan. Lantas benarkah baik Judika maupun Duma, keduanya sepakat sama-sama merahasiakan atau tak mengumumkan kehamilan Duma yang ketiga? Memang awalnya kita memang bukan tipe yang heboh-heboh ya, maksudnya normal-normal aja, apalagi anak 2 bulan juga belum kelihatan. Dia juga aku dikasih tahu udah berapa ya, hampir 2 bulan kalau nggak salah. Dia juga awalnya tuh masih biasa-biasa aja, terus sudah mulai ngerasa apa, baru dia yang aku beliin ini dong ke apotek gitu. Udah aku beli, pas di ini dia bilang iya benar positif. Ya udah ini anugerah gitu. Tadinya kita cuma pengen 2 lah ya, artinya kita di awal nikah pas sudah dapat Cleo cewek, terus ada Judeo setelah itu 1 tahun 3 bulan jaraknya. Jadi kita pikir dulu udah dah cukup gitu, udah dapat juga cowok cewek gitu. Tapi waktu itu Duma tuh masih agak-agak, kalau ditanya antara udah tapi masih ada kayak pengen tapi nggak ini gitu, nggak, masih 50-50 lah. Terus tiba-tiba ya itu habis 9 tahun ya dia kemarin ya gitu, dia bilang lagi dapat anugerah lagi satu anak yang akan mudah-mudahan lancar semuanya. Sekarang sudah jalan hampir 6 bulan, hampir 6 bulan usia kandungan. Tentu saja kehamilan Duma yang ketiga ini menjadi berkat sekaligus bonus bagi Judika. Apalagi jarak antara anak kedua dan calon bayinya ini terlampau cukup jauh. Kebahagiaan jelas terpendar di wajah Judika pun dengan kedua anak-anaknya yang begitu mendamba kehadiran adik. Wah dia rebutan, pokoknya dia kalau Cleo maunya cewek, dia maunya cowok. Memang mereka tuh pengen banget punya adik lagi gitu. Nah dua-duanya ini begitu. Jadi sekarang mereka ya anak dan walaupun cewek cowok. Kehamilan yang ketiga ini juga membuat keluarga khawatir lantaran faktor usia Duma. Namun Judika sebagai suami sama sekali tak khawatir dengan usia sang istri yang hamil kembali di usia 41 tahun. Kalau aku sih orangnya sangat positif ya, artinya aku ngeliat istriku ya, kita kan udah lama. Jadi aku lihat kondisinya aman-aman aja, dan kita juga kan memang rajin ya check up, apalagi dia tuh itu sangat perhatian sama kesehatan, dan kita selalu tiap jadwal ke dokter kita pergi dan kita tanya konsultasi sama dokter, semuanya masih aman. Dokternya juga bilang happy kok, nggak ada masalah apa-apa. Dia juga makin happy kan sekarang juga. Dari anak yang pertama kedua dia bedanya nih sering ketawa, terus dia kayak jadi pelawak aku lihat dia. Jadi ya kita berharap ya anak ini membawa kebahagiaan. Di tengah kabar sukacita, ada sekelumit kisah sedih yang dialami oleh Sony Septian. Pasca mengalami sakit diare hingga akhirnya didiagnosa mengalami infeksi usus, suami dari Virus Arafik itu kini harus merasakan sakit yang tak diduga, yakni penyempitan pembuluh darah bagian otak dan leher. Karena itulah dokter segera mengambil tindakan medis. Karena jika tidak, bukan tak mungkin Sony akan mengalami stroke akut. Jadi kemarin itu setelah diperiksa sama dokternya, setelah proses observasinya itu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya gitu hasilnya. Dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat, dan kebetulan dokter
menyuruh untuk melakukan tindakannya segera, karena kalau nanti tindakannya itu tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat gitu, dan itu bisa menjadi adanya serangan. Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk langsung melakukan tindakan, karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya ya gitu, karena kan memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepet banget, terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya, karena datangnya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan, cuma kayak hal yang ibaratnya sepele, kita harap bisa pulang cepet dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat gitu, ternyata enggak gitu, dan akhirnya harus ada tindakan tersebut, dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin. Operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Kemarin ada 2 hari di ICU, dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan. Ada rasa sedih, namun ada pula rasa syukur lantaran dokter menemukan penyakit lain dalam tubuh Sony. Dalam jumpa pers, Virus mengungkap jika Sony merupakan sosok suami yang tak pernah menceritakan ihwal kondisi kesehatannya. Beruntung ketika Sony dirawat saat infeksi usus, Virus meminta dokter untuk melakukan cek keseluruhan. Dan benar saja, Sony mengalami penyempitan pembuluh darah. Dia tuh memang apa-apa kan tipe yang nggak dirasain kan, gitu, apa-apa tuh kayak nggak mau nyusahin lah. Aku tahu banget Sony tuh kalau sakit, kalau nggak sakit banget dia nggak akan minta ke rumah sakit gitu, dia tipe yang kayak gitu. Jadi yang waktu pas dia masuk sini aja tuh dalam keadaan dia udah lemes banget, dia baru mau ke sini, qadarullah Allah selamatin dia. Aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara dia adanya diare itu, akhirnya dia mau diperiksa gitu. Kalau nggak kan dia nggak akan mau periksa, karena selama ini pusing, periksa ya sayang, nggak deh aku nggak apa-apa kok, ini cuma sepele, cuma sakit kepala biasa gitu. Aku tuh tahu adikku tuh orang yang paling sehat ya, dia itu makannya aja nggak makan gula, dia nggak makan tepung, satu keluarga itu semuanya sudah menghindari tepung dan gula, olahraga juga alhamdulillah seminggu bisa 3 kali, makanya aku tuh shock banget gitu, shock sampai terpukul yang gimana ya, sampai sedih yang mendalam banget ngeliat adik saya kayak begitu gitu. Nggak. Beruntung sakit Sony bisa dideteksi sedini mungkin. Tentu saja sakitnya Sony ini memang membuat keluarga terkejut, khususnya Elma Teana. Tak ada gejala sedikit pun mengarah kepada sakitnya saat ini. Apalagi Sony sama sekali tak pernah mengeluh soal urusan sakit. Dan kini Sony sudah kembali pulih dan memasuki masa pemulihan setelah 2 hari berada di ICU pasca menjalani operasi. 13 hari sudah Sony dirawat di rumah sakit, terhitung saat Sony terkena infeksi usus. Jadi kayak Allah masih ngelindungin Sony gitu, masih dikasih kesempatan dengan dia cuma dikasih pertanda seperti itu. Ya semoga aku bilang sama Sony, semoga Sony sembuh, jangan mungkin pikiran juga kali ya, pikiran juga. Kita tuh memang lagi mikirin kondisi mama kita juga gitu. Ya udah itu sendiri deh. Alhamdulillah sudah membaik semakin membaik ya, kita doakan aja ya. Terus dalam penanganan pendampingan dokter masih dilihat perkembangannya gitu ya. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ya gitu ya. Ya kita sebagai sahabat kita memberikan semangat ya. Yep. Pemirsa, liburan Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis ke Amerika Serikat beberapa waktu yang awalnya berjalan mulus dan menyenangkan, Ayu dan Bilqis bahkan sempat mengunjungi beberapa tempat wisata di Amerika.
bola dunia global, nanti kita akan masuk ke situ dan itu baru di Las Vegas. Let's go. Oke. Miss you, kita udah sampai setelah melakukan perjalanan 2,5 jam. Lihat keren banget. All as a teacup chihuahua, he is big as an Irish wolf bastard, so I think you're very smart. Warga, ini kita lagi ada di Seven Magic Mountain. Bener gak sih ngomongnya? Seven Magic Mountain. Mak Noveo, sama anak-anak. Hai anak-anak. Say hi dong. Kita pengen foto di batu warna-warni. Siapa yang numpukin di batu ya? Gue bingung. Tuh ada Seven. Tuh. Gimana coba, lucu banget lagi batunya berwarna. Kita foto di situ ya warga. Namun saat Ayu berada di Las Vegas, Ayu justru ditimpa kemalangan. Pasalnya mobil yang digunakan saat liburan di Amerika dibobol maling. Beberapa barang berharga milik sahabatnya seperti tas branded dan dompet termasuk dompet dan tas make up miliknya raib digondol maling. Dalam channel YouTube-nya, Ayu menceritakan kronologis mobilnya dibobol maling saat akan menuju Seven Magic Mountain. Lantas benarkah paspor serta tas milik Ayu berhasil diselamatkan? Sekarang aku lagi ada di Las Vegas Metropolitan Police Department. Sekarang kita lagi mau ngelaporin karena kemarin pas kita lagi di jalan kejadian mau ke Seven Magic Mountains, kita kecolongan, ada maling ngegedor kaca, pokoknya diambil tas, dompet, uang semua ada posisinya di depan sini. Untung paspor dan yang lain aman. Koper ada di belakang, hampir dia mau ambil tapi kayaknya nggak bisa ngambil di sini. Jadi hari ini kita mau laporan karena yang parah adalah Cece. Semua kartu kreditnya, semua dompet, barang-barang berharga semua ada di dalam tas itu diambil semua. Dan sekarang kita lagi ada di kantor polisi Las Vegas. Ya, usai mobilnya kemalingan, Ayu dan sahabatnya pun langsung menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian kemalingan yang dialaminya. Ayu juga memperlihatkan kondisi mobilnya pasca kemalingan. Laporan di kantor polisi Las Vegas. Dan yang hilang kalian mau tahu ada apa aja? Ini dia. Apa nih? Handbag, wallet, terus ini istrinya Koko ya, jadi wife's bag. Tiffany name, terus tuh kartu kredit semuanya ada di sini. Dan usai melapor kejadian kemalingan, Ayu dan sahabatnya langsung menuju ke Los Angeles. Lantaran trauma dengan kejadian kemalingan yang dialaminya, membuat Ayu sedikit trauma dan memilih kembali ke Los Angeles lebih awal agar terhindar dari kejahatan. Sementara itu, polisi dibuat kalang kabut oleh pelaku pencurian handphone di Sakoli, Kecamatan Sajo Angin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pasalnya, usai ketahuan mencuri handphone, pelaku justru memanjat pohon kelapa untuk menghindari petugas. Namun aksinya tak berhasil dan polisi justru mengancam akan memanjat pohon jika pelaku tak menyerahkan diri. Takut dengan ancaman petugas, pelaku pun akhirnya menyerahkan diri dan turun dari pohon. Polisi pun langsung membawa pelaku ke dalam mobil, namun dalam perjalanan menuju kantor polisi, pelaku justru melakukan hal tak terduga, yakni buang air besar alias BAB di dalam mobil. Sontak saja petugas yang berada di dalam mobil langsung membuka kaca lantaran tak kuat mencium bau tak sedap.
Usut punya usut penyebab pelaku BAB di dalam mobil lantaran dirinya ketakutan dibawa ke kantor polisi. Dan video lucu ini rupanya menuai komentar netizen dan selebriti. Ya lucu juga sih, belum pernah dengar orang ketangkep terus BAB di dalam mobil. Memang ini mungkin kesempatannya dia, uang airnya di situ. Jadi ya dia pikir saya sekalian aja dia buang airnya di dalam mobil. Ya mungkin karena ketakutan, mungkin karena pelakunya itu ketakutan, jadi dia nggak bisa ngomong kalau dia mau buang air besar kayak gitu. Dan mungkin polisinya awalnya galak kali gitu, sangkain takut kabur kan kalau misalnya dia izin pamit ke toilet kan gitu. Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan senilai 6,9 miliar yang membuat Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari, seolah masih jalan di tempat. Tiko sebagai telapor atas laporan dari Arina Winarto alias Awe, mantan istrinya, batal hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Menurut pihak kepolisian, Tiko meminta pemeriksaannya sebagai telapor sekaligus saksi dijadwalkan kembali karena alasan tertentu yang enggan disebutkannya. Jadi betul hari ini kita meminta untuk keterangan lagi dari saudara T. Kemudian untuk saudara T meminta untuk jadwal ulang. Jadwal ulang itu sudah dijadwalkan oleh penyidik dari kita. Jadwal ulang lagi di range sama penyidik kita. Mbak Rina ya saat ini menjalin ya biasa aja sebagai seorang ibu yang harus mengurus anak-anaknya. Ya kemarin juga tidak bisa hadir pada waktu gelar khusus itu juga karena anaknya sakit, bukan karena tidak mau hadir. Perseteruan Tiko dengan Awe sudah memanas sejak Tiko menikahi BCL pada Desember lalu. Masa-masa bulan madu Tiko BCL soal terusik oleh kasus yang dilaporkan Awe. Yang cukup mengejutkan, Tiko mengaku diperas oleh pihak Awe jika ingin laporan mereka dicabut. Diduga pihak Awe meminta 20 miliar kepada Tiko, yang berarti lebih besar dari kerugian yang digugat Awe sendiri senilai 6,9 miliar. Dengan bukti pemerasan dan sejumlah keterangan saksi, Tiko melaporkan balik Awe ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan akses ilegal. Tiko mengklaim pada Januari 2024 laptopnya diambil secara paksa oleh orang suruhan Awe. Lantas bagaimana perkembangan laporan balik Tiko? Sebelum pernikahan dengan BCL sendiri sudah ada permasalahan ini. Jadi bukan karena udah ada pernikahan dengan BCL baru ini naik, enggak. Jadi sudah berjalan sebenarnya. Berjalan sudah lama. Kalau masalah laporan itu terserah dari pihaknya Tiko, itu kan haknya seseorang ya. Tapi apakah nanti laporan itu berjalan atau enggak kan kembali lagi ke kepolisian. Posisinya ada di Mas Tiko, kemudian diambil paksa oleh Awe gitu. Jadi data-data yang ada di dalam itu belum sempat di backup karena memang tidak ada perasaan bahwa laptop ini mau dirampas. Kita juga pasti punya bukti lah. Punya bukti-bukti, punya saksi bahwa apa yang diasomasikan pada kita itu nggak benar. Contohnya masalah laptop itu memang punya milik Arina. Berita mengejutkan datang dari keluarga Raffi Ahmad. Anissa Sadia Ifat alias Nisha Ahmad, adik Raffi, diam-diam menggugat cerai suaminya Andika Rosyadi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 10 Mei 2024 lalu.
Bahkan sidang perdana Nisha dan Rosyadi sudah digelar pada 30 Mei lalu sebelum Nisha berangkat haji bersama Raffi dan segenap keluarga besarnya. Ihwal gugatan cerai dan sidang cerai perdana Nisha diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan seperti yang dilansir sejumlah media hiburan. Benar itu bahwa yang bersangkutan nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 10 Mei 2024. Di sidang perdananya di tanggal 30 Mei 2024 ini. Karena ini perkaranya didaftarkan secara ikut, maka proses persidangannya juga secara litigasi. Jadi udah berlangsung jawab replik pertama perdamaian, terus mediasi, lanjutkan dengan jawab replik maupun duplik. Dan di duplik terakhir kemarin di tanggal 25 Juli 2024. Itu secara ikut ya, atau litigasi. Agenda selanjutnya yaitu di tanggal 1 Agustus agenda pembuktian. Tahun berumah tangga, Nisha Ahmad dan Andika Rosyadi harus menelan pil pahit karena rumah tangga mereka yang sudah diramaikan oleh 3 orang anak harus berakhir dengan perceraian. Di Polsek Kelapa Gading, 2 kasus hukum yang menjerat selebgram Ayu Aulia juga tengah diproses. Mantan kekasih Zikri Daulay itu dilaporkan Andre Lukman atas dugaan penipuan dan penggelapan dan dilaporkan oleh Choi, fashion stylist pedangdut Siti Badriah, atas dugaan penggelapan pakaian dan barang. Kasus pertama terjadi sejak Maret 2024 lalu, di mana Ayu Aulia diduga melakukan penipuan berkedok modus operasi plastik di sebuah klinik kecantikan di Jakarta Utara. Andre yang sudah mentransfer dana sebesar 70 juta untuk biaya operasi facelift sempat shock karena rekening yang diberikan Ayu Aulia bukan rekening pemilik klinik kecantikan itu, melainkan rekening pribadi yang diduga milik kerabat Ayu. Setelah ditagih dari Maret hingga Juli 2024, tak ada itikat baik dari Ayu untuk mengembalikan uang itu. Malah Ayu menantang Andre untuk berseteru di ranah hukum. Memang saya mau operasi di klinik facelift. Memang saya sudah tanya di beberapa rumah sakit, harganya semua di atas 100 juta. Dan Ibu Ayu menyarankan ke saya, ya udah di klinik Nibelt saja, bisa nanti dengan harga di bawah itu. Untuk keperluan operasi wajah ya, saat itu sebelum transfer, klien saya bertanya, ini rekening milik siapa? Kata AA saat itu, dia mengatakan bahwa rekening ini milik Nibel Klinik. Setelah dikonfirmasi ke Nibel Klinik, ternyata rekening tersebut bukanlah milik Nibel Klinik. Dan pihak Nibel Klinik tidak pernah menerima dana 1 perak pun. Bersama Choi fashion stylist Siti Badriah, Andre ingin memberikan efek jera kepada Ayu Aulia yang dinilai arogan dan jauh dari amanah. Choi menyebut Ayu meminjam 2 outfit dengan harga dan durasi sewa sesuai yang disepakati. Namun pada H+7 setelah acara yang berlangsung di awal April 2024, Ayu tak juga mengembalikan 2 outfit mewah kepada Choi, apalagi berniat melunasi uang sewanya. Choi sampai curhat kepada Sibat lantaran Ayu Aulia gigi menghindar tak menunjukkan gelagat tidak mau mengembalikan dan membayar uang sewa baju itu, hingga Sibat pun bercuit di media sosial. Progresnya yang kayak mas-mas tahu ya, dia melaporkan aku. Jadi kita sebenarnya nggak sengaja ketemu. Terus dia balikin beberapa barang aku. Jadi barangnya sebenarnya sudah balik. Cuman uang denda sama hand golf aku belum balik waktu itu. Ya. Saya nggak ngelaporin dia, tapi setelah bajunya balik dia melaporkan saya gitu. Pencemaran nama baik. Kan Kak Sibat sempat ngomong sama aku, Mbak, kamu tuh nggak mungkin nggak punya uang. Aku sampai screenshot gitu. Aku bilang, aku udah nggak ada uang Kak. Aku bilang. Jadi kalau untuk ganti enggak, tapi mungkin kalau untuk aku bilang ke pihak rumah sakit mengembalikan, memohon bisa. Jadi kalau ada barangnya kenapa mesti aku mengembalikan uang? Berarti statement itu bener dong aku jual. Iya kan? Dan baju itu juga buat apa saya? Saya juga bukan penyanyi yang show tiap hari, bukan kayak Sibat yang banyak uangnya saya.